Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk kita harus senantiasa mengucapkan kalimat puja dan puji serta syukur atas kehadiran Khalik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan awak dalam sebaik-baik bentuk. Tak boleh makhluk yang paling baik penciptaannya kecuali manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menjadikan manusia dalam bentuk yang terbaik. Itu je layak wajib wa mensyukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketauladanan beliau sehingga agama Islam masih dianut sampai akhir zaman. Karena ketulusan dan keikhlasan beliau sehingga kita bisa belajar betapa di dalam mengajak umat berdakwah itu dengan ketulusan dan keikhlasan. Kalau lain tulus dan ikhlas, itu tingkat penerimaannya semakin tinggi. Nabi Muhammad pun ketika mengajak manusia itu tidak berdasarkan keinginan dan kepentingan, tetapi adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah. Semoga kita senantiasa mentauladani beliau. Pagi kini akan kita ulas lanjutan dari pembahasan kita beberapa hari yang lalu terkait dengan bagaimana kita merawat, bagaimana kita memelihara, bagaimana kita menjaga amal. Jadi amal yang kita karajuan memang perlu kita jaga. Kalau istilah orang kampung itu tidak sekedar membuat baru je dok, sementara nalamu di runtuhan. Nalamu kita pertahankan, yang baru kita kerajuan. Amal ibadat wah sebelumnya harus kita rawat, harus kita jaga. Taruhlah wah menambah ibadat celek. Jangan beko nalamu lahabi mulai baru, nalamu lahabi mulai baru. Karena memang ibadah itu ada stoknya, ada stoknya. Mulai dari awak lah mulai balik berakal, lah mulai awak mukallaf. Di situ itulah melekat kewajiban awak. Mulai dari situ awak lah berhak untuk dinilai. Maka awak jago tarik nalawa buat, nalawa kerajuan itu awak jago tarik berkesinambungan sampai kini. Dah boleh ada kalau selesai awak runtuh lo belum bil. Akhir kerajuan C dan B lo awak menjaga. Jadi yang lama yang awak kerajuan itu taruh pertahankan dan sampai rusak. Jadi sebelumnya lah kita kaji yang merusak pertama itu adalah al-ishtighalu bi uyubil khalqi. Orang yang senantiasa kerajuannya sibuk dengan aib orang lain atau merusak ibadah awak. Nah, jadi solat awak antara satu solat dengan solat berikutnya sampai solat berikutnya taruh terawat, taruh terjaga. Tapi kalau seandainya sibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan aib manusia tanpa awak memperhatikan diri sendiri, berarti yang lamu sendiri akan bisa habis.
yang lama lah habis. Sama orang boleh. Itulah kedua lah babi lah balik atau mulai lah baru lihat. Kalau ibadah aku berbeda. Ini awak pertahankan tadi. Lalu kemudian qaswatul qalbi, nang kasih hati. Jangan sampai hati awak kasih. Kalau umpama hati ko macam-macam bantu ada hati yang batu kasih, akan batu kasih itu kasar. Apa namanya? Kalau ada batu kasih kau kan namanya iya. Namanya iya kasih. Tapi kalau hati awak seperti danau, anak danau kau ditampung, disimpan, tak simpan iya kau sadi. Kayak anu kan ada iya tu di dalam danau tu tadi. Tak taka iya di nolo di pasir, kalau pasir kan mencorong aja. Tiba hujan masuk ke pasir tu karian aja. Tapi kalau nan danau tu tadi tertampung aja. Tak katalah hati awak kaji laki hati tu tadi. Kalau hati-hati awak danau, tu tak simpan ilmu pun dapat, ilmu pun laki. Dia karena hati awak tu menampung ilmu. Karena memang ilmu itu sendiri bisa dikatakan seperti air. Dan awak karakter awak, kepribadian awak pun harus seperti air. Dan air kau taruhnya nak perannya taruh bau sawo, dan ada putih-putih aso. Alia dojo jalan tambe kemudian berfikir ia kau pasal awak. Dicari celah, jalan supaya dia bisa lewat. Dia pangan orang dicari celah tadi. Dua nak putih aso. Alai hubbud dunia. Petang kalau bahas tentang hubbud dunia, cinta pada dunia yang meninggalkan akhirat, mengabaikan akhirat. Nah, boleh itu habis nilai. Lalu kemudian qillatul haya, sengene malu. Kue baam kue adat bahasa di syarak bahasa di kitab Allah tu nam menjadi dasar dakwah. Karena memang nilai yang diajar di adat itu adalah nilai nalah diajar di syarak. Contohnya, yang pertama bana Nabi itu diutus di Allah Ta'ala li utammima makarimal akhlak. Duduk kaji diutusnya Nabi Muhammad itu tak lain dan tak bukan memeluan akhlak manusia. Berarti perilaku lu parangnya budi pekerti. Sementara dia orang Minang lah jelek lo ada nang kuriak kundi, nan merah sagu, nan bayi budi, nan indah basuh. Jadi di situ dinilai budi pekerti, nilai kebaikan. Kalau seandainya tidak dipakaikan budi pekerti itu, mungkin parangaya anak kalamah dia berarti secara adek salah lah kanai, secara syarak nulah malawan. Raso pareso malu dan sopan. Jadi raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Ada malu, ada sopan. Punya malu nih. Jadi di orang awak pun malu tu. Ketika awak membecaruah, membesalah, kamu sawak kamu membecaruah macam. Nak karusak nak manusia, kan dainya surang dah. Aduh sana kan. Itu mengkonyo ada diraso dia. Kemudian dipreso-preso. Di situ ada rasa malu. Kalau seandainya besal, nak malu nak diri surang. Aduh malu di sana awak. Tu anak sia tu akan ayah juga. Tu kamanakan sia tu kanai mamah. Tu anak pisang satu kanai bakoi. Tu pembayan satu kanai lo anu semua kawan pembayan. Jadi awak ko ndak awak surang banyak terkait. Jadi awak mama, awak kemanakan, awak baipa babisan adan sumandan bako baki. Itu banyak. Amako di situ tutup buah malu. Maka awak harus punya malu. Kalau tak punya malu, hilang rasa di perisu. Kalau maknanya je. Masuk dalam kalimatnya tulul amal.
Tulul amal tul tu panjang. Amal beda jo amal ain go amal a. Amal itu adalah angan-angan. Kalau orang yang panjang angan, itu termasuk akan menghapus atau merusak amal awak. Biasa orang yang panjang angan ko orang yang suka berjudi, berspekulasi, orang bambuk tu. Itu banyak angan-angan. Punya modal lagi ni 50,000. Pasang, kirim saya 2 BT tu leh. Dua leh. Chip leh. Chip tu pakai internet dah. Iya pakai jauh. BT masih. BT masih. Masih ya, BT masih jauh. Tu main BT. Pasang angko, balantau tu dicari plat plat tu ni. Ada pasangan BT. Awak pikir-pikir. Atau bertanya nan gilo, benar adalah bertanya orang gilo. Bertanya orang gilo. Gilo. Barang ko kini, pewo aje. Sampai 2 ke mana? Bertanya orang gilo. Dipasang alam pewo. Atau makhayal lele. Piti yang 50,000 nya kau nak mau kau awak menang rumah. Dipasang kali matui. Boleh nak gadang menang awak. Kalau gadang menang awak, beko piti tonggo awak bali beko adalah awak batarana ayam. Beli ayam. Itu memang masih mahayal aja lah. Awak kambang-kambang beli ayam banyak kambing. Beko gadang-gadang lo meningkek balik kajawi. Kiranya sedang mahayal-hayal ko, sedang memanjat tentang kayu. Tentang kalambia mahayal-hayal juga. Tu beko sudah beli jawi beli kabau. Beko bali tu ancam. Alah malalayo je tu makan kaya kecil tu akhirnya berlambin ke bawah. Ada tu ke bawah. Jadi seluruh yang dilarang di Allah Ta'ala itu merusak diri. Dilarang berjudi. Judi itu sendiri membuat orang itu berkhayal. Berkhayal karena resikonya, dampaknya seperti itu. Sedang kalau orang barak karajo bakure, kemenggarian tulang 8 kare ko alai alunjo deke kesempatan Allah Ta'ala. Aku berkhayal-khayal, okey lah, menang 2 kali, kalah berapa kali? Bisa kalah 10 kali. 2 kali, ya nama spekulasi ko untung-untungan. Anam nang kayo bandar adolah nampak ada di Facebook. Ada rumah. Aku rumah pemain chip ko. Sementara orang anu tu nang tukang duit chip sendiri rumah na tanggo mewah gadangan cat. Sementara itu orang nak membeli chip atau BT itu mempakayu orang nan detik ni. Nang buntung tu orang nan tukang karajon, tukang memainan tu, amiku puputai. Siapa nang kemenang ko dapat lah setoran ni. Jadi mangkonyo tulul amal, panjang angan-angan. Beda di cita-cita. Cita-cita itu adalah ada sebuah harapan, keinginan yang ingin diwujudkan tapi disertakan dengan kerja. Aku cita-cita, contohnya pergi cita-cita pergi ke Padang. Ada usaha untuk pergi ke Padang. Itu diambil oto di simpang lintas. Bawa usahonya mencari ongkos supaya dapat naik oto. Kalau lihat usaha nanti tadi bisa sampai. Ini bisa jadi sampai, bisa tidak sarang lain usaha lain dah ya. Aku usaha oto di jalan, aku tak jadi apa-apa. Makanya di awak bawa usaha. Terus bawa usaha. Karena memang awak disuruh bawa usaha. Tak penuh dia hayal ya, tak penuh dia angan-angannya. Itulah nak angan-angan kau membuat orang termasuk akhirnya dengan mabuk-mabuk tadi kan supaya merasuan bahawa duya kau lah ini aja punya. Alah tu berkhayal je macam-macam. Jadi tidak boleh banyak atau panjang angan-angan. Yang boleh adalah kita punya perencanaan, punya cita-cita, kemudian punya harapan, lalu kemudian berusaha untuk mewujudkannya. Bercita-cita ingin jadi dokter, boleh?
Untuk jadi dokter tentu tinggi nilainya. Kuliah di fakultas kedokteran. Hanya ingin jadi dokter Cina. Lalu kemudian kuliah deh PGSD. Itu tidak bisa. Sekolah di tentu berbeda. Kalau di PGSD itu jadi guru namanya, guru SD. Kalau menjadi dokter kuliah di fakultas kedokteran. Itu contohnya ada cita-cita, kemudian ada jalan awak untuk menuju cita-cita. Tapi kalau menghayal-khayal, anak dapat angan-angan rasa-rasa kayu. Jadi kalau nan khayalan tu takaf fata morgana tu rasa-rasa kayu dituri mana kira ada. Alai di akhirnya yang keenamnya yang kemudian akan merusak, menghapus dan menghilangkan amal awak. Seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami itu adalah wa zalimul la yantahi. Kalau tadi mungkin resiko ke diri seorang lah. Tapi yang keenam kau zalimun la yantahi. Orang yang suka menganiaya yang tidak pernah berhenti. Nyo suka maniaya orang tu, mengganggu orang tu. Contohnya. Itu orang nak suka je orang lain itu. Maniaya dulu nama istilah dia. Dulu kan ada daerah-daerah daerah-daerah rawan kau, kada biri yang orang ni istilah daerah-daerah angin tu, nusuko maniayo orang. Jadi kalau hukum orang suko maniayo orang, nulambek lawan nyoba balik gitu. Kalau wak suko menyakiti orang lain, suatu masuk itu akan berbalik kawak. Jadi sia nama ngali lubang, inyo lo nak kamu nutuin belia. Itu masuk itu. Yo santet lah namanya, dukun lah namanya. Merusak orang, maniai orang. Itu kan ada faktor luar. Tetapi awak kadang-kadang ada dua bagi. Ada orang yang menayo dirinya sendiri membuat kesalahan, melakukan sesuatu yang dilarang. Adanya yang dianiaya oleh orang lain. Nah utama bana jangan sampai awak maniaya diri awak sendiri. Ada yang membuat maniaya diri sendiri, dia ulah diri awak kemudian orang berang kawak. Atau kau macam-macam lah dia dua orang tu dia gara-gara awak juga. Kadang-kadang dia muncul nang talonsong, kemudian dia karajo nang ndak elok, menimbulkan ketidaksenangan orang lain. Bisa jadi begitu. Orang membalik. Lalu kemudian dia gara-gara itu kan perbuatan awak sendiri. Itu yang kaitannya dengan manusia. Termasuk lo jelai, dia gara-gara kesalahan awak melanggar perintah Tuhan, itu dianggap awak sama je menyayu diri awak sendiri. Mengkoi awak sadari kata-kata zolimun, zolim dalam doa itu doa Nabi Adam. Jadi doa Nabi Adam itu adalah penyesalan dek karena berbuat salah. Berbuat salah berarti sama maniayo diri sendiri. Rabbana zolamna anfusana. Jadi zolamna anfusana arti ya Allah ya Tuhan kami. Kamilah maniayo diri kami. Jadi nak merusak diri awak tu awak sendiri, dia ulah perbuatan awak, dia ulah karaju awak. Kemudian bisa jadi takah anak-anak wakini lah nama ada petasan-petasan. Ada yang terjadi di suatu negari, nusa wasapin negari. Anak-anak tu main petasan rumah tak bakal main. Dan inyo dia ulah sendiri. Akhirnya alai tak bakal. Jadi makanya berdoa awak kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha awak kepada Allah taala. Jangan sampai di dalam diri awak terbetik niat untuk menganiaya orang lain. Jangan sampai ada keinginan awak nak merusak diri awak. Dia ulah awak mengalajuan sesuatu yang dilarang. Pokoknya berlindung awak kepada Allah Subhanahu wa taala, tajagu awak dari itu ni. Kalau memang bak kata orang
nyo kasadu perbuatan aku nyo balik kawan. Kalau awak baik, kalau awak menanam kebaikan, awak menyemai kebaikan, awak akan panen, awak akan menerima kebaikan. Itulah hukum alam. Tapi sebaliknya kalau awak menyemaikan sesuatu yang jahat, itu akan berbalik ke awak. Awak nak mengali lubang, awak nak kamu nutui, awak nak mengaraju, awak nak mengaraju, akhirnya kawak je risiko. Jadi ada namanya manajemen resiko. Manajemen resiko tu hati-hati awak jangan beko tanpa awak mempertimbangkan sesuatu akhirnya rusakkan diri awak. Mengkoe dia orang Minang fikir paling hati nanang seribu akak. Ada fikir dulu dalam hadis idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu. Kalau awak akan mengarajuan sesuatu akan merencanakan pekerjaan, maka kemudian awak harus berpikir resiko, berpikir dampak, berpikir akibat. Akibat kalau awak karajuan iko, akhirnya apa hasilnya? Apa akibat? Apa resiko? Jadi memang disuruh pikir. Karajo saja disuruh pikir, apalagi mengecek. Jadi pikir dulu sebelum mengecek. Jangan kecean sebelum mau berfikir. Dia nak kasar dona nado dalam pikiran nak kena kecean. Wah dona tekan naruh langsung nak kece ni seledi fikir. Kira kece awak kau tadi awak ada dia. Jadi mengkonyo di dalam Isra Nabi, di dalam perjalanan Nabi, salah satu yang Allah perlihatkan kepada Nabi, gambaran kepada umat Nabi, ada di batu kecil, batu, ada berlubang batu ketek, keluar di situ tu sapi. Dari lubang ketek keluar kemudian gadang, baal masuk dalam gadang kau tadi ke lubang ketek lain, tak bisa. Kalau muncul awak, mulut awak nalat talonsong, kau muncul ketek je pak. Keluar kata-katanya berbentuk gadang, menariknya balik. Baranglah talonsong, baranglah keluar. Takkan zaman kini kau, dek statement awak, dek pernyataan awak, dek perkataan awak, kemudian ada orang tersinggung. Ada orang merasa tidak senang. Di laporan ada orang kantor polisi mengadu orang, disebut tindakan yang tidak menyenangkan, atau ada ujaran kebencian, mengancam orang, kamu bunuh orang. Tak bisa. Kalau kini muncul orang macam ecek, direkamnya orang. Tidak muncul kini jari lo le, jari membuat status nama atau membuat kata-kata, kemudian itu berisiko lo kawan. Nah, oleh karena itu, maka bagi kita lai, apalagi di bulan Ramadan ko adalah bulan pengendalian, bulan manahan, watahan sesuatu yang kemudian akan merusak nilai ibadah awak. Apalagi kini lah hampir awak masuk tahap gelombang 10 nak kategori. Jadi ketika kini kalau masuk pertandingannya dibagi 3 fase. Fase pertama itu adalah babak penyisihan. Akan 10 hari pertama penyisihan lah. Kalau 10 hari yang kedua apa boleh mulai? Semifinal. Yalah semifinal. Sesudah itu awak masuk final. Kalau orang nak masuk final kok, bak kecil orang ahli olahraga kok. Nyoba mulai start tanah gue taruh standar dari samu. Nyodo orang dari awal kancang berapa semangat lari dipukeh sekali, dipupuh mana semangat apa kala. Tiba le bekol la sapangga la makaku le tanah gola bi. Banyak lah, nak tahu lah, jalan. Di mana kemenang le? Di ending itu, padahal puncak utama pemenang itu adalah di finish. Kalau awak pergi ke Padang, you sampai ke Padang bau payu kancang-kancang, kemudian nak sampai di Padang, baru di bypass baru batai kota lah. Lama aku lalati laletoi. Itu memang bahasa orang awak ku banyak adalah semangat dipangkai. Menyelesaikan dak bara orang yang biasa menyelesaikan.
Banyak orang pandai memulai tapi tidak pandai mengakhiri, tidak pandai menyelesaikan, tidak kamit-kamit. Mangko di situ tu ada berstrategi. Mangko mari kita rawat tarawih, kita jaga tarawih supaya saban talai kita akan bisa menantikan malam yang luar biasa, malam yang terbaik, 1000 bulan lebih baik beribadah di malam tu nama Lailatul Qadar. 1000 bulan dikali 30 hari. Baran 80 tahun, tu anggaplah 80 tahun. You nak bayar 80 tahun tu nak? 84 tahun. 84 tahun. Umur awak lebar gini. Mak lebar gini. Lah 60 ah. Lah lebih. Anggaplah kalau 1000 bulan tu 84 tahun. Beribadat tu posisi nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang kita akan jalani dan akan lewati di bulan Ramadan. Semoga kita bisa meraih yang terbaik dengan tetap menjaga yang lama, merawat yang lama. Semoga ibadat awak, amal-amal sebelumnya tetap awak jaga dengan menjaga perbuatan awak, dengan menjaga tindakan awak. Karena puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang merusak. Itu definisinya itu. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dari hal-hal yang merusak. Nya ada puasa batal secara hukumnya seperti makan, minum, batal sesuai. Tapi ada yang batal, yang habis, yang hilang nilai pahala. Itu tadi tidak nampak tadi. Daerah kecil awak merasa biasa aja, padahal itu menghilangkan nilai pahala dari puasa awak. Lah siang hari itulah dulu kaji awak, ulang kaji awak pagi kini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.